Banyak oknum direksi BUMN juga seolah-olah takut, padahal juga maling. Oh, memang ada niat. Memang ada mens rea, aja balik ke mens rea. Tiba-tiba Anda udah jadi komut di swasta. Mungkin Anda kontraknya Anda curi ayam. Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga. Termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain? Itu mens rea-nya ada. Tapi mungkin Anda terlindungi oleh oknum BPK kali, nggak ada kerugian kan? Atau dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya, pasti ada proses. Saya udah kenyang nih sama oknum BPK. Termasuk adik saya bupati, kita udah ngalamin. Makanya saya bilang, kalau mau ayo kita seminar, kita buka. Termasuk LHKPN. Mana boleh kayak saya cerita begini lah. Kalau LHKPN bisa diintip semua orang. Harusnya termasuk Direktorat Jenderal Pajak bisa ngintip dong. Anda nyatakan tambah sekian, ya kejar pajaknya. Nah sambil kejar pajaknya mesti dikejar. Kenapa kamu dapat hibah? Saudara bukan. Saya kira sama adik juga belum tentu kita kasih. Betul, Pak. Betul. Kita juga belum, kita masing-masing keluarga punya kesulitan masing-masing kan. Nah, balik lagi soal ke kita. Presiden Jokowi memberikan tambahan modal sebesar 3,3 triliun kepada PT Pertamina. Tambahan modal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2023 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Pertamina. Dalam belit yang ditandatangani oleh Jokowi pada 3 Oktober silam tersebut, tambahan modal tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pengalihan aset negara. Aset negara yang dialihkan ke Pertamina tersebut berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Aset negara tersebut salah satunya berbentuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga eks-satuan kerja di Jan Migas Kementerian SDM yang nilainya 1,5 triliun. Jaringan gas itu antara lain terdapat di Palembang, Surabaya, Bekasi, Depok, Sidoarjo, Tarakan, Sengkang, Cirebon, Rusun Jabodetabek, Jambi, Subang, dan lain sebagainya. Selain itu, aset juga berbentuk stasiun pengisian bahan bakar dan infrastruktur pendukungnya bernilai 1,8 triliun. Aset tersebut salah satunya berbentuk SPBG di Jalan Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan belit ini, Jokowi mengatakan tambahan modal diberikan ke Pertamina demi memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan perseroan. Hal tersebut mendapat kritikan dari netizen lantaran sebelumnya Basuki Cahayapurnama yang menjadi komisaris utama Pertamina sempat menjanjikan bahwa Pertamina akan go internasional. Nyatanya Pertamina terus merugi, bahkan sering terjadi kecelakaan kebakaran. Yang berkaitan dengan investasi, saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok nggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN berarti tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka, belak-belakan, dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan. Tapi yang logis, karena penugasan terus, wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Ya itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan, harganya nggak sulit untuk di sekuritisasi. Karena apa ya itu, mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Artinya PLN
Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Usai Ahok menjadi komisaris utama, PT Pertamina bukannya lebih baik tapi malah bangkrut. Untuk diketahui, Ahok mengungkapkan alasannya berkenan ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjadi petinggi perusahaan milik negara tersebut. Aku tanya ke Pak Erick dong, itu nggak tahu. Tapi siap, Pak? Siap. Nah, sambil jalan Mas ya. Gimana Pak? Siap Pak ya Pak? Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong. Kita masih siap lah. Hidup ini ya nggak ada yang bisa setuju 100% ya. Tuhan aja ada yang nentang kok. Siap. Yuk. Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi, terutama direktur utama maupun komisaris utama di BUMN itu melalui tim penilai akhir, yang dimana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait. Prosesnya panjang, kita lihat berbagai faktor. Nah, kenapa kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina? Karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit. Dan current account deficit itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN. Maka dengan program-program B20 yang sekarang menjadi B30, import minyaknya masih sangat besar. Inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita. Sehingga dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, untuk memberikan pengawasan. Jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan untuk import minyak, padahal kita sudah punya substitusinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingin membantu sahabatnya Jokowi mengawasi kinerja perseroan. Ahok menyebutkan pendapatan Pertamina yang mencapai 800 triliun rupiah atau hampir sepertiga anggaran pendapatan dan belanja negara harus selalu diawasi. Menurut Ahok, pada masa lalu, posisi petinggi Pertamina seperti senior vice president harus dijaga oleh pegawai yang pengalaman kerjanya lebih dari 20 tahun. Pengangkatan itu dilakukan sesuai dengan golongan karyawan. Dalam tim transformer ini, Ahok mengatakan anak-anak muda usia 30-40 tahun yang memiliki potensi bisa menempati posisi strategis dengan jalan cepat. Bahkan jabatan tinggi bisa diraih dengan lelang jabatan. Sekarang anak muda doktor-doktor yang usianya 30-40 kurang lebih ada 60%. Masa depan Pertamina ada asal mereka mau naik. Ahok juga sempat mengungkapkan bahwa Pertamina merem saja sudah untung. Nyatanya Pertamina terus mengalami kebangkrutan. Maka wajar banyak masyarakat yang meminta agar Erick Thohir membenahi Pertamina dan memecat Ahok.